Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratiwi, NIM 22 2018 230. Di sini saya akan menyampaikan materi perpajakan lanjutan, yaitu pajak penghasilan pasal 26. Adapun yang pertama dibahas, pengertian PPh pasal 26. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 26 adalah kontribusi wajib yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 yang menjadi dasar diberlakukannya PPh ini. Undang-undang tersebut berisi menyebutkan bahwa pajak penghasilan tersebut dikenakan kepada seluruh wajib pajak luar negeri kecuali bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang selanjutnya, siapa wajib pajak PPh 26? Wajib pajak merupakan individu atau badan yang diharuskan membayar pajak kepada pemerintah sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 26 disebutkan bahwa wajib pajak luar negeri atau WPLN dikategorikan menjadi dua. Kategori yang pertama adalah seorang individu yang mengoperasikan perusahaannya dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Kantor pusat dari perusahaan tersebut tidak berada di Indonesia, serta masa tinggal di Indonesia selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Sedangkan kategori yang kedua adalah seorang individu yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Umumnya pada kategori ini adalah para karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia untuk masa tinggalnya juga kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Wajib pajak luar negeri wajib dikenakan PPh 26 atas transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, dan sebagainya. Pemotong untuk pajak tersebut yang dilakukan oleh badan usaha yang bekerja ataupun menggunakan jasanya. Kemudian, perusahaan yang sudah memotong pajak penghasilan tersebut akan menyerahkan uang dari pajak tersebut ke Dirjen Pajak. Selanjutnya, tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, tarif final 20% dari pendapatan bruto. Berikut objek pajak yang dikenai pemotongan sebesar 20% dari jumlah pendapatan bruto. Yang pertama, keuntungan saham berupa dividen. Yang kedua, bunga, dalam hal ini premium, diskonto, insentif, atau jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga, biaya sewa, royalti, dan pendapatan dari penggunaan aset. Yang keempat, insentif berasal dari pembayaran atas jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan baik dari instansi negara maupun swasta. Yang keenam, dana pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh, premi swap, serta transaksi lindung dalam investasi berupa saham, obligasi, suku, serta valuta asing. Adapun yang terakhir, yang kedelapan, perolehan keuntungan dari hasil penghapusan utang. Selanjutnya, yang kedua, tarif final 20% dari pendapatan neto. Berikut kriteria objek pajak yang dikenai kebijakan ini. Yang pertama, ada laba bersih dari penjualan aset di Indonesia. Yang kedua, laba bersih dari premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan langsung atau melalui agen atau pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan yang terakhir, laba bersih dari penjualan atau pengalihan saham berupa perusahaan yang didirikan di negara pemberi perlindungan pajak. Hal ini termasuk dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun yang terakhir, tarif final 20% dengan persyaratan. Ketiga, adapun pemberlakuan tarif PPh 26 sebesar 20% ini dipotong dari penghasilan bersih setelah dikenai pajak. Artinya, penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap akan dikenai tarif PPh 26. Tarif ini juga berlaku pada suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Namun, ada pengecualian jika pendapatan bersih dari BUT tersebut ditanamkan kembali di perusahaan di Indonesia.
Contoh kasus perhitungan PPh 26. Kasus yang pertama, Warung Bubur Indonesia memiliki perwakilan di Malaysia. Perusahaan tersebut mengasuransikan setiap outlet miliknya berupa bangunan dan tanah ke perusahaan asuransi Jaga Life Insurance di Singapura dengan membayar premi sebesar 5 miliar pada tahun 2020. Berapakah nominal yang harus dibayarkan oleh PT Warung Bubur? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus mengetahui peraturan tentang nilai premi untuk perusahaan yang berada di luar Indonesia. Akan dikenakan biaya sebesar 50%. Nilai ini diperoleh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 624/KMK 04/1949. Kemudian, besaran premi tersebut akan dikenai tarif pajak sebesar 20%. Caranya, nilai premi PT Warung Bubur sama dengan 50% dikali Rp 5 miliar sama dengan 2,5 miliar. Jumlah PPh pasal 26 yang harus dibayarkan 20% dikali 2,5 miliar sama dengan 500 juta. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Warung Bubur sebesar 500 juta. Adapun contoh yang kedua, contoh kasus yang kedua adalah Patrick adalah warga negara Nigeria yang tinggal selama 3 bulan. Saat ini ia bekerja di PT Warawiri sebagai financial advisor. Bulan ini gaji Patrick sebesar 1.600 US dollar. Kurs US dollar pada bulan ini sekitar 14.711 rupiah. Hitunglah nominal pajak penghasilan pasal 26 yang harus dibayarkan oleh Patrick. Dalam menjawab soal semacam ini, Anda harus menyamakan satu mata uang yang digunakan. Karena pembayaran PPh menggunakan mata uang rupiah, maka gaji Patrick harus diubah menjadi mata uang rupiah, kemudian baru dikenakan tarif sebesar 20%. Gaji Patrick dalam rupiah yaitu 1.600 US dollar dikali 14.711 rupiah sama dengan 23.537.600 rupiah. Besaran PPh pasal 26 yang harus dibayarkan oleh Patrick sebesar 20% dikali 23.537.600 rupiah sama dengan 4.707.520 rupiah. Maka nominal mata uang yang harus dibayarkan untuk PPh pasal 26 sebesar 4.707.520 rupiah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.